Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Auto Cepat. Di pertemuan yang ke-40 ini saya akan membahas yaitu perintah-perintah untuk mengolah layar. Jadi di pertemuan sebelumnya yang ke-39 kita sudah membuat denah dengan layar yang sudah kita atur. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas perintah-perintah untuk mengolah layar ini. Untuk mengolah layar, toolbarnya itu terdapat di toolbar layar 2. Jadi kalau saya keluarkan yang ini kemudian sudah dicentang. Kalau saya matikan, nah sudah hilang kan. Ini saya depan kembali. Jadi toolbarnya yang ini. Nah, untuk perintah yang pertama kita akan membahas layar match. Layar match dengan perintah singkatnya LayMCH. Berfungsi untuk menyamakan layar pada suatu objek ke layar objek yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya membuat objek lagi ya dengan layar di sini kebetulan layar 0. Saya bisa buat rectangle ya, buat kotak dengan layar 0. Nah, layar yang kotak ini kita akan menyamakan kepada layar dinding. Jadi kita samakan layarnya kepada layar dinding. Nah, teman-teman bisa mengetiknya perintahnya LayMCH ya, LayMatch, atau bisa juga di klik ini. Nah, teman-teman klik objeknya lalu spasikan. Nah, kita akan pindahkan ke layar dinding. Jadi seperti ini. Jadi dia sudah pindah ke layar dinding. Kita coba sekali lagi. Kita pindahkan lagi misalnya ke layar pintu. Jadi kita klik objeknya, spasi, klik pintunya, layar pintu. Nah, dia sudah pindah ke layar pintu. Ini fungsi dari layar match. Lalu akan timbul pertanyaan nih, Bang, kan pakai match proof juga bisa gitu, pakai MA. Pakai match proof juga bisa. Nah, seperti ini, jadi akan pindah. Cuman kalau seandainya garis ini kebetulan misalnya putus-putus. Nah, kalau misalnya saya mau pindahkan ke layar pintu, kalau misalnya kita pakai match proof ya, kalau kita pakai match proof dia putus-putusnya akan hilang. Jadi benar-benar mengikuti kriteria garis ini. Tapi kalau misalnya menggunakan layar match, dia yang berpindah hanya layarnya aja. Nah, tidak merubah dari jenis garisnya. Yang selanjutnya yaitu change to current layer atau layar current dengan perintah singkatnya laycur atau laycur. Berfungsi untuk menyamakan layar suatu objek ke layar yang terpilih. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya di sini terpilih layar 0 misalnya. Nah, si dinding ini saya mau pindahkan ke layar 0. Berarti saya mau pakai perintahnya layar current. Nah, ini langsung kita klik dindingnya, langsung dispasikan. Dia langsung pindah ke layar yang terpilih. Nah, contohnya lagi misalnya saya pindahkan lagi ke layar dinding. Nah, di sini saya pilih layarnya dulu. Nah, objek mana aja yang mau saya pindahkan ke layar dinding. Misalnya yang tadi saya balikin lagi ya. Kita layar current atau kita pakai perintah laycur, spasi, klik objeknya yang mau kita pindahkan ke layar terpilih ini, spasikan. Nah, dia sudah pindah. Untuk perintah selanjutnya yaitu layar isolate dengan perintah singkatnya layiso. Layar isolate berfungsi untuk menyendirikan atau mengisolasi sebuah layar. Kita coba langsung mempraktekannya. Jadi layiso itu menyendirikan layar. Jadi teman-teman klik layiso atau bisa juga pakai toolbar yang ini layiso. Nah, sebelum memulai kita akan setting dulu. Jadi ketika udah diklik layiso, kita setting. Nah, di sini ada pilihan untuk isolasinya berupa
off atau di lock. Jadi layarnya di off kan, yang lain atau yang lain di lock. Di sini saya biasanya pakainya off. Jadi supaya yang lainnya tuh mati. Jadi contohnya gini, saya mau mengisolasikan layar dinding ini. Jadi teman-teman klik dindingnya lalu spasikan. Nah, jadi yang lainnya mati, off layarnya, tinggal layar dinding aja. Saya undur dulu, kita coba untuk yang kita mengisolasikan layar pintu. Jadi layar ISO, spasi, klik pintunya, spasikan. Jadi yang lain sudah mati. Nah, satu lagi, untuk menghidupkan semua layar, teman-teman bisa menggunakan lay on. Ketik perintahnya lay on, dia sudah hidup semua. Bisa juga teman-teman menggunakan lay unisolate. Jadi lay unisolate ini juga sama fungsinya seperti lay on. Tinggal teman-teman boleh menggunakan lay on, diketik ya, karena di sini tidak muncul toolbarnya, atau menggunakan lay unisolate yang ini toolbarnya. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas toolbar copy object to new layer. Jadi fungsinya gini, kita akan mengcopy objek, tapi layarnya langsung kita bedakan dengan layar aslinya. Contoh, kalau copy biasa, saya mau copy objek dinding ini. Nah, dia layarnya akan tetap seperti layar semula, layar aslinya. Tapi kalau kita menggunakan toolbar ini, copy to layer, kita bisa mengcopy objek, tapi layarnya bisa kita ganti ke layar yang lain. Jadi seperti ini. Saya mau copy tadi ya objek dinding, pakai copy object to new layer. Kita pilih objek dulu yang akan kita mau copy. Nah, layar dinding ini spasi, lalu kita pilih layarnya. Setelah tercopy, kita mau pindahkan ke layar yang mana, misalnya layar Hebel yang warna kuning ini. Nah, ini sudah berubah, lalu kita kopikan ke sebelah. Nah, seperti ini. Jadi hasil kopinya nggak harus di layar yang utamanya, jadi kita bisa masih merubah ke layar yang lain. Ini fungsi dari copy object to new layer. Selanjutnya kita akan bahas tentang layer walk. Jadi sebenarnya kalau kita mengklik ini layer walk, dia akan muncul list dari semua layar yang ada di lembar kerja kita. Jadi di sini kita bisa atur layar mana aja mau kita hidupkan, mau kita matikan. Contoh, saya mau menghidupkan layar pintu aja. Jadi cuman pintu aja yang muncul. Atau saya mau pintu dan dinding. Nah, ini kalau saya klik satu-satu, ini layar-layarnya. Misalnya mau pintu dan dinding, berarti tahan kontrolnya lalu klik doornya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi misalnya layar Hebel. Nah, kita klik lagi dinding di sini. Jadi sebenarnya ini untuk mengatur, mengecek kerapian dari layar. Kalau untuk layar isolate sendiri sebenarnya bisa dua objek, jadi tidak hanya satu objek. Saya contohnya tadi belum saya contohkan. Untuk layar isolate kita bisa menyendirikan dua layar, jadi nggak hanya terpaku satu layar. Misalnya saya mau menyendirikan pintu dan dinding, spasikan. Jadi dia bisa lebih dari satu layar. Kita hidupkan lagi dengan lay on. Yang selanjutnya saya akan membahas sisanya, yaitu layer freeze. Layer freeze dengan perintah singkatnya lay frz. Jadi berfungsi untuk membekukan layar. Nanti kita bahas ya semuanya. Ini saya terangkan dulu untuk pengertian dari perintah-perintah yang sisanya. Yang selanjutnya yaitu layer unfreeze. Layer unfreeze ini kebetulan toolbar tidak ada di sini, jadi teman-teman harus mengetiknya dengan lay thw. Dia berfungsi untuk membuka layar yang dibekukan tadi. Terus selanjutnya di sini ada lay off ya. Layar off, jadi berfungsi untuk mematikan layar.
Terus ada lay lock, mengunci layar dengan perintah singkatnya lay LCK. Lalu di sini ada layar unlock dengan perintah singkatnya lay ULK untuk membuka layar yang dikunci. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Pertama dari layar freeze, membekukan layar. Jadi layar freeze ini sebenarnya mirip seperti layar off. Kita coba dulu ya. Kita layar freeze, kita freeze layar dinding. Nah, jadi layar dinding akan off. Lalu kita coba bedain dengan layar off. Nah, layar off yang ini nih. Layar off. Kita akan mematikan layar pintu misalnya. Sorry, jangan layar pintu, layar hebel aja. Nah, kalau layar freeze, kita tidak bisa menghidupkan kembali dengan menggunakan layar on. Layar on berfungsi untuk menghidupkan layar yang di-off-kan. Nah, tapi kalau layar freeze, dia bisa kita hidupkan dengan menggunakan layar unfreeze tadi, dengan perintah singkatnya lay THW. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman suatu saat mengedit yang layar tersebut nggak perlu dinyalain dulu, teman-teman bisa menggunakan layar freeze. Tapi kalau misalnya untuk mematikan sementara nanti akan dihidupkan kembali, teman-teman bisa menggunakan layar off. Dan untuk layar lock ya, untuk mengunci layar ini kita kunci misalnya. Nah, ini layar ini kita kunci, dia tidak bisa diedit. Jadi layarnya sudah terkunci. Jadi layar ini tidak bisa diedit. Misalnya saya mau hapus nih, mau hapus semua objek yang ada di sini, kita erase, kita hapus. Nah, layar yang kita kunci dia tidak akan teredit. Nah, ini ada lambangnya di sini terkunci. Jadi untuk membukanya kita menggunakan layar unlock yang ini. Kita klik, ini baru bisa dihapus. Nah, seperti ini. Kita balikin lagi. Dengan demikian, pembahasan tentang perintah-perintah untuk mengolah layar telah selesai. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, teman-teman boleh like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Saya Bang Tiung, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.